juga ini sudah termasuk simpulan akhir ini terbanding. Betul yang mulia. Baik, pemohon banding juga udah merupakan simpulan akhir ya? Itu sebenarnya cuma tanggapan aja yang mulia majelis. Oh, tanggapan saja. Baik, poinnya apa? Boleh kami itu ya Ya, menyampaikan yang mulia di, majelis. di ini saja ya, di poin-poinnya saja. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Menanggapi penjelasan tertulis terbanding, terdapat 7 hal pokok yang menurut pemohon banding perlu mendapat perhatian majelis. Pertama, majelis hakim yang mulia, kami mohon agar majelis memeriksa dengan seksama tanggapan tertulis terbanding. Dokumen tersebut cacat formal dan material. Terbanding keliru mencantumkan nomor sengketa perkara, dan yang paling fatal, pada angka 19 halaman terakhir, terbanding salah menyebutkan nama pemohon banding menjadi PT Damai Lautan Nusantara. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa terbanding melakukan penelitian ulang dan menyusun tanggapan secara replikatif asal copy-paste tanpa akurasi dan prinsip kehati-hatian asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, yang mulia majelis, terbanding tidak memberikan bantahan sama sekali, baik lisan maupun tertulis, atas dalil kami mengenai ketidaksesuaian prosedur penelitian ulang dengan PMK nomor 78/2023. Terbanding juga tidak mampu mempertahankan kekuatan hukum nota dinas Direktur Teknis Kepabianan dan Classification Advice WCO Sekretariat yang jelas-jelas bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat pemohon banding. Ketiga, terbanding tidak pernah memenuhi perintah majelis hakim pada persidangan tanggal 30 April 2026 untuk menjelaskan perbedaan teknis antara kapal feri dan kapal ro-ro. Sampai kemarin waktu kami membuat tanggapan, terbanding tetap gagal memberikan dasar teknis mengapa barang yang kami import dikualifikasikan sebagai kapal feri dan bukan sebagai kapal ro-ro cargo and passenger ship. Padahal identifikasi itulah yang menjadi fondasi klaim tarif 5% terbanding. Bahkan berdasarkan tanggapan terbanding sama sekali tidak membantah pertanyaan. Mengapa barang yang diimpor pemohon banding menurut terbanding tidak tepat diklasifikasikan ke dalam subpos 8901.90. Keempat, yang mulia majelis, terbanding mengutip explanatory note pos 89.01 secara tidak lengkap, sehingga dapat menyesatkan pada tanggapan tertulis pada tanggal 29 April 2026 butir nomor 13 dan atau 14, sehingga tidak menyebutkan frasa principally designed for transport of person. Pemohon banding menyayangkan pendekatan cherry picking atau pengambilan kutipan secara parsial ini karena mengakibatkan kesimpulan terbanding jadi bias dan melompati aturan dasar klasifikasi yang diatur dalam BTKI. Yang kelima, terbanding tidak pernah melakukan pengujian terhadap unsur normatif yang diwajibkan oleh Subpos 8901.10. Subpos 8901.10 secara tegas menggunakan frasa principally designed for the transport of person. Dengan demikian, sebelum suatu kapal dapat diklasifikasikan ke dalam Subpos 8901.10, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa desain utama kapal tersebut memang ditujukan untuk pengangkutan orang. Namun dalam seluruh penjelasan tertulis terbanding, pemohon banding tidak menemukan adanya analisis mengenai desain utama kapal, distribusi ruang kapal, proporsi vehicle deck, maupun fungsi dominan kapal berdasarkan general arrangement. Sebaliknya terbanding langsung menyimpulkan bahwa seluruh feri harus masuk ke subpos 8901.10 tanpa terlebih dahulu melakukan principal design test sebagaimana dipersyaratkan oleh BTKI. Bagaimana mungkin terbanding menetapkan kurang bayar miliaran rupiah hanya berdasarkan papan nama tanpa pernah menghitung berapa meter persegi luas dek kapal, dek kendaraan dibandingkan dek penumpang. Ini adalah lompatan logika yang cacat hukum. Keenam, terbanding sendiri mengakui bahwa barang yang diimpor pemohon banding merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang. Hal tersebut justru sejalan dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan pemohon banding melalui general arrangement, spesifikasi teknis, foto, dan video kapal yang telah disampaikan kepada majelis. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa kapal dirancang dengan kapasitas muat kendaraan dan kargo yang besar, dilengkapi dengan sistem roll-on, roll-off, vehicle deck, dan fasilitas penunjang kendaraan yang merupakan bagian integral dari desain kapal. Karena itu, identifikasi kapal tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan penggunaan istilah ferry, melainkan harus didasarkan pada karakteristik objektif dan fungsi sebenarnya dari kapal yang diperiksa. Yang terakhir, yang mulia majelis, keberadaan frasa ferry boats of all kind dalam satu subpos 8901.10
tidak bisa mengabaikan frasa cruise ship, excursion boats, and similar vessel principally designed for the transport of persons, sehingga tidak menghilangkan kewajiban untuk melakukan identifikasi barang berdasarkan karakteristik nyata barang dan tidak menghilangkan kewajiban untuk menguji apakah kapal tersebut memang principally designed for the transport of person. Dalam perkara ini, justru terbanding belum pernah menunjukkan analisis tersebut bahwa barang yang pemohon banding import adalah principally designed for the transport of person. Oleh karena itu, pemohon banding berpendapat bahwa klasifikasi yang paling sesuai dengan karakteristik nyata barang adalah Supos 8901.90, yaitu kendaraan air untuk mengangkut orang dan barang. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia Majelis. Terima kasih. Baik, karena terbanding kan sudah sekaligus simpulan akhir ya. Pemohon banding membuat simpulan akhir atau tidak? Nanti akan kami buatkan, Yang Mulia Majelis. Ya, sudah. Jadi majelis berikan kesempatan, tetapi sebenarnya ya untuk penjelasan yang disampaikan hari ini juga sepertinya sama ya dengan yang sudah dijelaskan pemohon banding pada penjelasan identifikasi ya. Tetapi majelis tetap berikan kesempatan ya sesuai dengan agenda yang sudah kita sepakati di awal ya, sudah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi, dan memang kalau memang dibutuhkan majelis memberikan kesempatan untuk membuat simpulan akhir. Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Terbanding sudah sekaligus simpulan akhir kan ini? Izin Yang Mulia, untuk apabila ini sebenarnya mengulang dari yang sebelumnya Yang Mulia, untuk tanggapan yang terakhir itu sudah kami perbaiki Yang Mulia, terkait dengan nama perusahaan sudah sesuai tanggapan tertulis kami di tertanggal 10 Juni Yang Mulia. Ya. Ada yang mau ditanggapi lagi? Dari silakan, nanti kalau memang karena pemohon banding majelis berikan kesempatan untuk membuat simpulan akhir. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau ditambahkan, penjelasan tambahan atau simpulan akhir tambahan, majelis berikan kesempatan juga untuk terbanding ya. Pada persidangan berikutnya saja ya. Baik Yang Mulia. Baik, sidang dilanjutkan tanggal 9 Juli 2026. Terima kasih, Yang Mulia Majelis.